Orang Kristen tidak sunat, ditanya masuk surga, pasti. Woi, surga cebok dulu kawan. Pipis langsung goyang-goyang begini, surga dari mana? Bapak ibu tahu semua orang Kristen, pendeta pun kalau mati pakai sepatu di peti mayat. Pakai nasi kupu-kupu. Berangkat ke neraka Mickey Mouse. Mickey Mouse. Donald Duck. Iya. Bingung orang Kristen, hari Minggu pagi bawa Alkitab, mana dia tahu isinya? Sebesar tisu begini. Ibu-ibu tuh naik motor, baju satu tali, rok pendek, kitab tebal begini. Sampai di gereja, baku gosok paha di dalam gereja. Orang Kristen kalau hari Minggu pagi begini nggak ke gereja, cuma dua. Kalau nggak ada baju baru, tidak ada sepatu baru. Di Islam ini agama, makanya saya waktu masuk Islam pertama, saya tanya Pak Kiai Haji yang mengislamkan menuntun kami, Komarun Sofah dari Tembu Ireng, Kiai, kalau saya masuk Islam, berapa pajak kami satu keluarga? Saya istri dan 3 anak. Pajak apa Pak? Ya pajak, kalau di gereja kan 10%, Islam berapa persen? Sedangkan di kafir aja 10, berarti Islam mahal ini Kiai. Oh nggak ada pajak-pajak begitu Pak Yahya. Silakan semua masjid Bapak boleh sholat. Alhamdulillah. Ada video saya menentang seluruh pendeta di Indonesia. Jangan cuma tuh Esra Soro itu. Dia bukan kelas saya waktu saya di sana itu. Kelas saya itu Paul Yonggicho, Maurice Rulo, itu yang dari Eropa. Datang ke sini. Kalau cuma pendeta kelas Malang begini Solo, innalillahi. Saya sudah 13 kali dilapor polisi. Bahkan saya bawa baju ke Bareskrim. Kapan Pak saya dipenjara? Di Eropa, Amerika, gereja kosong. Gereja tidak ada isinya. Pendetanya jual, akhirnya gerejanya dijadikan diskotik, billiard table, coffee house, and restoran. Bahkan dijadikan sebagai bar, pub, untuk hiburan malam. Karena gereja sudah tidak ada jemaat, income pendeta habis. Kenapa? Di sini saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu masuk Islam, bersyahadat 3 hari, paksakan Ketua MUI Kiai Haji Yusuf Yamani, Kiai saya mau ke masjid. Belum bisa Pak Yahya. Kenapa? Ente belum sunat, dronghout, potong dulu. Ini bakal lama saya ceramah ini, apalagi ada kopi. Anak bismillah, gahwah bismillah. Ini kuliah subuh mantap ini. Sound system biar jarak jauh begini tenang. Istri saya, Pak, kata ketua MUI boleh ke masjid tapi sunat dulu ente. Saya juga sama-sama mesti sunat. Tidak boleh ke masjid kecuali disunat. Inilah bersihnya agama Islam. Orang Kristen tidak sunat, ditanya masuk surga, pasti. Woi, surga cebok dulu kawan. Pipis langsung goyang-goyang begini, surga dari mana? Cebok, baru masuk Nabi Isa saja sunat, Yesus sunat, ente. Lukas pasal 2:21. Pada hari yang ke-8, anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Sunat berarti orang Islam sunat. Jadi tidak boleh Pak Kiai, nggak boleh. Kasih bonus dong, saya kan bekas pendeta, mesti ada bonus. Nggak bisa, biar bekas apapun. Potong dulu, baru boleh ke masjid. Allahu Akbar. Aduh, saya bilang ini yang paling saya takut sekali. Jadi kapan Kiai? Ya sudah besok, datang yang sunat. Wah, malam saya tengok-tengok plafon begini, habis. Tanya istri, di mana kira-kira mereka potong ini? Jangan-jangan mereka masih dendam karena saya kurang ajar sekali. Saya kurang ajar di atas kurang ajar. Lihat orang Islam pakai sorban begini, saya bilang taplak meja.
Oh, kurang ajar. Ya Allah, wallahi hanya Allah yang tahu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Saya lihat orang pakai gamis begini, saya bilang ini kain pintu dari mana dia pakai. Kurang ajar sekali saya. Karena saya di dalam rumah pun pakai sepatu. Bahkan Bapak Ibu tahu semua orang Kristen, pendeta pun kalau mati pakai sepatu di peti mayat. Pakai nasi kupu-kupu. Berangkat ke neraka Mickey Mouse. Mickey Mouse, Donald Duck. Iya, jadi mainan kartun. Agama dongeng, mati pun pakai peti mayat. Satu waktu saya baru jadi pendeta, saya kuburkan orang Kristen yang susah di Manado. Miskin, mati karena minum cap tikus. Sampai habis badan jadi keroyok oleh cap tikus. Begitu meninggal dunia, datang istrinya. Pendeta mati Ferry namanya. Kenapa? Mati karena cap tikus. Begitu saya lihat mayit di sana, Masya Allah, berbusa. Orang miskin besok mau dikuburkan bingung cari jas. Karena harus pakai jas, mau dansa dengan malaikat di neraka. Bingung cari jas, coker di lemari, dapat baju pramuka anaknya. Saya bilang, sudah Bu, karena itu masih baru, itu saja dikasih pakai. Oh iya Tuhan, kasih pakai cepat, besok kita kuburkan. Nah karena anaknya masih pramuka, anak perempuan, datang teman-temannya. Orang Kristen kan kalau mati ada lagunya kan, dibimbing dengan lagu, sambil lagu itu berputar, riwayat, kemudian botol bir cap tikus putar juga. Jadi ini mayat dituntun dengan cap tikus. Surga dari mana kafir? Hah? Tuntun dengan lagu-lagu. Iring di kau saja, masih hafal saya. Iring katanya dia, iring kemana? Ya ke neraka lah. Allahu Akbar. Datang teman-teman sekolahnya. Bapakmu seperti kita ya. Terpaksa tidak nyanyi lagu gereja. Ayo kita tepuk tangan pramuka. Aduh, kasihan orang kalau Kristen itu. Saya sudah 13 kali dilapor polisi. Bahkan saya bawa baju ke Bareskrim. Kapan Pak saya di penjara? Jangankan mau masuk penjara, mau mati untuk agama ini nggak peduli saya. Allahu Akbar. Mesti begitu. Jangan setengah-setengah. Ini yang masuk Islam yang dari kafir-kafir ini. Ulama diganggu, mereka tiarap. Islam lagi perang, tiarap di belakang layar. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam minta dijamin. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam karena perut. Masuk Islam karena mau kawin, syahwat. Bukan masuk Islam karena mau bela Islam. Tadi yang dibaca korek tadi, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafa, masuk ke dalam Islam secara kafa, sungguh-sungguh, lahir batin. Perjuangkan ayat agama Allah ini, jangan ragu-ragu. Banyak umat yang bela. Saya ceramah begini, saya pikir banyak yang benci. Di luar-luar tidak ada yang benci. Ketemu di rumah makan, selfie. Bahkan di bandara kemarin di Batam, Ustadz nggak takut jalan sendiri begini? Takut sama kau? Bukan Ustadz, saya Muslim. Saya bilang takut sama siapa? Takut sama orang kafir di bandara begini Ustadz. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Kau Muslim? Iya. Kau kenal Umar bin Khattab? Tahu kisah Umar bin Khattab? Ya. Jangankan makhluk kafir, sedangkan setan pun takut dengan Umar. Kau sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Umar saat ini. Pergi memanglah. Bilang kalau ada di bandara sini, kafir-kafir neraka semua. Di samping saya ada duduk perempuan pakai kalung salib. Langsung begini-gini. Itu yang batuk juga itu. Dakwah bukan cuma di masjid, di bandara, di pelabuhan, sikat. Bukan karena benci, mempermalukan, karena orang kafir ini sombong, menganggap diri punya harta. Justru yang Masya Allah, umat Nabi ini sudah memiliki segala-galanya. Memang secara kuantitas tidak punya umat Nabi ini, harta nggak punya.
Dari 8 miliar penduduk bumi, umat Islam cuma 1,7 miliar, tidak separuh. Tapi umat Islam ini punya harta yang berharga di dalam jiwa mereka. Iman Islam. Itu yang nanti menghibur mereka di sana, di akhirat. Makanya Allah tahzan, jangan bersedih, jangan menunjukkan lemah, jangan menunjukkan rasa muram, jangan juga mengeluh kecuali kepada Allah. Saya dilatih oleh guru saya, pokoknya jangan pernah sedih, Pak Yaya. Kamu sudah mendapatkan harta yang berharga, iman Islam. Tegakkan agama ini. Saya akan pulang, Pak Yaya, saya akan kembali ke rahmatullah. Saya sudah melihat detik-detik terakhir saya Islamkan Bapak. Lain yang saya perhatikan. 3 hari 3 malam saya berdialog dengan penjual ikan yang datang ke rumah kami. Istri saya tidak melihat lawan bicara saya. Lalu dia mengatakan kepada semua orang Kristen, suami saya sudah gila. Ngomong sendiri. Padahal yang saya ajak ngomong ada berhadapan berturut-turut 15, 16, 17 Ramadan, 18 Ramadan, 11 April, 11 Oktober tahun 2006. Kami mendapat hidayah, satu keluarga, saya, istri, dan 3 orang anak. Detik terakhir saya mengucapkan syahadat, tangan saya, dengkul saya lumpuh, merayap saya di lantai. Satu kata dalam Al-Quran itu, saya ambil Bible, saya ambil Al-Quran, saya taruh dalam kamar gelap. Karena selama 8 tahun saya sudah tidak konsentrasi di agama Kristen. Setiap kali mimpin kebaktian hari Minggu, saya bawa Al-Quran kecil, Al-Quran saku. Dan selalu saya katakan, orang Islam itulah yang masuk surga. Kita ini domba-domba sesat masuk neraka. Terakhir kali saya ceramah begitu, hampir dikeroyok dalam gereja saya. Ya, tapi dianggap oleh para jemaah Kristen itu, jemaat Kristen saya ini sudah, karena terlalu banyak membaca buku, katanya sudah gila. Sebut saya, itu Yahya Waloni pendeta gila itu. Hah? Saya tidak marah, karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Kalau marah kita sama-sama jadi gila nanti. Makanya ada video saya menentang seluruh pendeta di Indonesia. Jangan cuma tuh Esra Soro itu. Dia bukan kelas saya waktu saya di sana itu. Hah? Kelas saya itu Paul Yonggicho, Maurice Rulo, itu yang dari Eropa. Datang ke sini. Kalau cuma pendeta kelas Malang begini Solo, innalillahi. Belajar hanya di kampung begitu nggak perlu. Bukan lawan saya. Cerdas, smart, mendapatkan Islam karena kajian ilmiah, membaca, sadar, lalu diberikan Allah hidayah di dalam dada. Ajak istri, ajak anak, ayo kita masuk Islam. Anak saya waktu kecil dia tanya, Pak, di mana Tuhan Yesus? Saya bilang itu di dinding. Aduh, kok luka-luka begitu Tuhan, Pak? Namanya anak kecil ya harus jawab kan? Mana Tuhan Yesus, Pak? Itu di dinding sana. Waduh, luka-luka, Pak. Ya luka-luka dulu, baru kita masuk surga. Yesus mati demi menebus dosa manusia. Itu konsep dogma Kristen, bukan dogma, doktrin. Jadi Tuhan mati dulu, Pak. Iya. Begitu saya masuk Islam, saya tanya orang gila di Bandung, Cep, di mana Allah? Di mana Tuhan? Dia bilang di atas. Nah, mana kira-kira yang gila? Dalam Asmaul Husna, Allah itu Al-Ali. Salah satu nama adalah Al-Ali, di tempat yang maha tinggi, raja di raja, raja di atas segala raja, bukan di dinding. Mana kira-kira yang gila? Yang tunjuk ke dinding atau yang tunjuk ke atas? Ini dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu tasawuf, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, sekarang mana yang kira-kira yang gila? Antara saya dengan orang Islam yang gila tadi. Sama-sama gila, tapi yang lebih gila yang tunjuk ke dinding. Jadi kami ini bukan gila, baru sembuh dari yang begitu-gitu mesti dikaji ilmiah. Jangan sembarang-sembarang juga. Saya juga merasa diri begini waktu pertama masuk Islam. Jangan-jangan betul saya gila ini ya. Karena saudara-saudara saya, orang tua saya semua Kristen. Kenapa saya masuk Islam? Jangan-jangan saya sudah gila. Saya uji. Iya ya, betul juga. Anak saya tanya mana Tuhan, ada di dinding.
Saya tanya, orang gila ada di atas, mana yang gila sebenarnya? Sama-sama gila. Berarti orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada gila. Oh, berarti saya baru sembuh dari gila. Nah, ini yang hadir sini, kalau ada mualaf, ente berbesar hatilah. Bukan gila, tapi baru sembuh dari gila. Nah, karena bersatu sekarang, karena orang kafir mulai berani. Bayangkan sampai di dalam gereja, dibawa ke perusahaan-perusahaan, dibawa ke instansi pemerintah untuk berdoa. Sudah tidak lagi menghargai kaum mayoritas. Allah Bapa yang di sorga, di hari kesakitan Pancasila ini, apa kesaktian ya? Ya, lagi seriawan kan nggak apa-apa. Kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa. Di samping dua orang muslim ada viral, saya sampai ketawa terbahak-bahak saya nonton begini. Kacau ini, doa setan ini. Berdoa sama siapa? Allah Bapa. Menyebut Tuhan saja sudah pals. Kalau pakai Allah berarti Semit Timur, Semit Selatan. Versinya adalah versi tajwid. Dia menggunakan lam tasdid. Jadi penyebutannya bukan Allah, tapi Allah. Ada mahrusnya. Makanya bikinlah. Saya di pendeta pernah usulkan dulu, kalau boleh orang Kristen bikin juga musabakoh tilawatil Bibel. Tapi mau tarik bagaimana mahrusnya? Begitu-gitu. Markus bilang ke kanan, Matius bilang ke kiri, Paulus bilang salto ke depan, Markus Yohanes bilang jungkir ke belakang. Bingung orang Kristen. Hari Minggu pagi bawa Alkitab, mana dia tahu isinya? Sebesar tisu begini. Ibu-ibu tuh naik motor, baju satu tali, rok pendek, kitab tebal begini. Sampai di gereja, baku gosok paha di dalam gereja. Kan tidak ada ikhwan, akhwat kalau di dalam masjid. Bu, nah itu, jangan tidur. Nah, coba lihat sekarang. Kalau bisa kita lihat wajah ibu-ibu, tertutup, cantik, beautiful. Kenapa? Karena wajah dan sampai ke bawah mereka tertutup. Innalillahi, sebaliknya di dalam gereja. Pendeta di mimbar tinggi, dia sorot ke bawah. Allahu Akbar, baju satu tali. Kristus sangat mengasihimu. Surga dari mana kawan? Sedangkan sudah tertutup rapat, ditanya masuk surga, orang Islam tawadu, rendah hati. Jawabannya insya Allah. Masya Allah, ini tidak pakai apa-apa, telanjang bulat masuk surga. Ya Allah ya Rabbi. Dari atas mimbar juga yang bicara belum mandi junub. Saya tidak pernah mandi junub. Bagaimana mau mandi junub? Masih ada Thompson. Masih tergulung begitu kira-kira ya. Orang mandi junub kalau sudah disunat. Dari atas sampai ke bawah tidak mandi junub. Saya dulu dengan istri nggak pakai mandi junub. Di Islam nggak begitu. Masuk masjid bersih, pakaian biar murah. Orang Kristen kalau hari Minggu pagi begini nggak ke gereja cuma dua. Kalau nggak ada baju baru, tidak ada sepatu baru. Di Islam ini agama. Makanya saya waktu masuk Islam pertama, saya tanya Pak Kiai Haji yang mengislamkan menuntun kami, Komarun Sofa dari Tebu Ireng, Kiai, kalau saya masuk Islam, berapa pajak kami satu keluarga? Saya, istri dan 3 anak. Pajak apa Pak? Ya pajak, kalau di gereja kan 10%. Islam berapa persen? Sedangkan di kafir aja 10. Berarti Islam mahal ini Kiai. Oh nggak ada pajak-pajak begitu Pak Yahya. Silakan semua masjid Bapak boleh sholat. Alhamdulillah. Sudah begitu, nggak ada pajak. Saya pikir-pikir, udah pajak habis, sudah nggak ada kerjaan.